Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Al-Qadiri Dr. Haji Asmat Hanisi SPDI MM, dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI Bapak Fatur Rahman, dan tak lupa pula kepada teman-teman semester 6 PAI reguler yang sangat kami cinta dan sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kami kelompok 9 bisa mempresentasikan materi mengenai taraf kesukaran tes dan daya beda sebuah tes. Di sini saya Siti Maimunatus Sofia dan teman saya Devia Febiadi akan menyampaikan sebuah materi tentang evaluasi pembelajaran PAI tersebut. Baiklah, di sini tes yang baik adalah tes yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai saja. Jadi, tes yang baik adalah tes yang bisa dijawab oleh seseorang yang sudah paham mengenai materi tersebut. Contohnya, jika suatu kelompok anak yang berprestasi tinggi dapat menjawab dengan benar suatu tes, dan seluruh atau hampir suatu kelompok tersebut yang berprestasi rendah menjawab salah, dikatakan bahwa soal itu memiliki indeks diskriminasi terbesar. Jadi, ya seperti itu, ketika soal itu bisa dijawab oleh siswa yang dianggap sudah paham ketika materi itu disampaikan, itu merupakan tes yang baik, soal yang baik. Kemudian sebaliknya, jika kelompok yang berprestasi rendah seluruhnya menjawab soal dengan benar, sedangkan kelompok berprestasi tingginya menjawab dengan salah, maka indeks diskriminasi soal tersebut kurang dari 1,0. Jadi, ya ketika soal itu bisa dijawab oleh kebanyakan siswa yang dianggap biasa saja, maksudnya kurang paham mengenai materi, itu indeksnya sangat rendah, gitu ya. Kemudian di sini ada yang mengenai taraf kesukaran tes. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan, atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau sukar. Ya, seperti halnya tadi ya, ketika soal itu bisa dijawab oleh banyak orang, berarti soal itu gampang lah, tidak terlalu sukar. Kemudian di sini ada dua macam tes kesukaran. Yang pertama yaitu analisis kesukaran soal pilihan ganda, kemudian analisis kesukaran soal tes uraian atau esai. Ya, kalau pilihan ganda itu kan bisa dijawab, ya tergantung siswanya mau menjawab yang mana gitu. Sedangkan kalau di soal ganda itu kan masih ada peluang buat mereka benar atau enggak, sekalipun itu mereka nggak yakin kalau itu jawaban mereka benar atau enggak. Sedangkan kalau di soal esai mereka harus menggunakan nalar mereka, seperti itu ya. Jadi beda banget antara kesukaran soal ganda dan soal esai. Mungkin itu materi yang pertama. Kemudian yang kedua tentang daya pembeda tes akan disampaikan oleh teman saya Devia Febiadi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, saya Devia Febiadi akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Saya di sini akan membahas tentang daya pembeda tes. Daya pembeda soal itu sendiri adalah kemampuan soal dengan skornya yang dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah. Jadi, semakin tinggi nilai ataupun sebuah soal itu, maka tinggi pula soal tersebut bisa membedakan siswa. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam hal kesukaran, dibutuhkannya sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan, dan peserta yang diujikan itu pula dapat
menjadi bentuk untuk peserta didik dalam mengikuti tes tersebut. Yang belum menguasai materi yang diujikan itu juga termasuk kemampuan dalam peningkatan taraf daya pembeda tes. Menurut Zainul, daya beda bukti soal ialah indeks yang menunjukkan tingkah kemampuan butir soal yang membedakan satu kelompok dan kelompok lainnya, dan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah, diantaranya para peserta tes. Nah, jadi tes itu sangat penting, dan tes itu bisa membuat kita tahu kemampuan kita ada di mana. Semisal tingkatan itu berada di rendah, maka kemampuan kita juga rendah, dan semisal kemampuan kita tinggi, maka tes yang diujikan pun juga tinggi begitu. Dan itu pun menjadi sebuah daya pembeda sebuah tes begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurangnya bentuk presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.